Baik, selamat pagi Ibu Siti. Apa kabar hari ini, Bu? Selamat pagi juga Pak Herman. Alhamdulillah saya baik. Terima kasih. Bagaimana dengan Pak Herman kabarnya? Alhamdulillah, Bu, saya juga baik. Terima kasih, Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan prasupervisi untuk meningkatkan kompetensi coaching Ibu ya. Nah, kompetensi inti yang akan kita fokuskan adalah presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana coba menurut Ibu? Ya, baik sekali Pak. Terima kasih. Dan hari ini saya siap untuk belajar dan mengembangkan keterampilan yang tiga tadi. Presence, mendengarkan, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, bagus sekali ya, Bu ya. Nah, untuk yang pertama, saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana dulu nih, Bu? Saya rasa saya ingin mulai dengan presence ya, kehadiran. Saya merasa itu adalah dasar dari semua keterampilan coaching lainnya. Itu dulu Pak, jadi presence aja dulu sepertinya. Iya, baik, setuju sekali ya, Bu ya. Jadi, presence ini adalah kunci dalam membangun hubungan yang kuat dengan klien ya, Bu ya. Nah, bagian mana yang nanti Ibu ingin untuk saya amati terkait presence tersebut, Bu? Nanti itu saat supervisi, saya ingin Bapak mengamati bagaimana saya menjaga fokus dan keterlibatan saya dengan klien selama sesi coaching. Apakah saya terlihat benar-benar hadir dan terhubung dengan mereka? Itu Pak. Iya, tentu ya Bu ya. Saya akan mengamati itu dan bagaimana penilaian Ibu sendiri nih terhadap kemampuan presence Ibu saat ini menurut Ibu. Ya, kalau saat ini saya merasa kadang-kadang saya bisa teralihkan, fokus saya teralihkan oleh pikiran-pikiran lain atau terganggu oleh hal-hal yang di sekitar gitu, Pak. Jadi saya ingin lebih konsisten dalam menjaga kehadiran penuh saya terhadap coach saya. Baik, terima kasih Ibu atas keterbukaannya. Nah, kita akan bekerja sama untuk itu. Sekarang bagaimana dengan yang mendengarkan aktif? Apa yang ingin Ibu fokuskan di sana, di mendengarkan aktif? Untuk mendengarkan aktif, nanti itu saya ingin memastikan bahwa saya benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh klien saya atau coach saya. Dan saya ingin yakin juga bahwa saya bisa menunjukkan saya mendengarkan dengan baik gitu. Baik, baik, baik. Saya akan mengamati bagaimana Ibu merespon dan mengamati klien Ibu. Bagaimana sekarang terkait penilaian Ibu terhadap Ya baik Pak, saya akan mengamati bagaimana eh ya saya pikir saya sudah cukup baik ya Pak. Tetapi ada kalanya saya merasa kehilangan beberapa detail penting. Saya ingin lebih baik lagi dalam menangkap semua informasi yang diberikan oleh coach saya nanti. baik, baik. Kita akan fokus itu juga nantinya ya Bu ya. Akhir nih bagaimana tentang menunjukkan. Ya, untuk pertanyaan berbobot, saya ingin lebih terampil dalam mengajukan pertanyaan yang mendalam dan mendorong klien untuk berpikir lebih mendalam tentang masalah yang mereka hadapi. Sepertinya itu yang ingin saya kembangkan. Bagus ya, bagus Bu. Saya akan memperhatikan jenis pertanyaan yang Ibu ajukan dan bagaimana itu mempengaruhi proses codingnya nanti. Terus observasi
yang kita lakukan bersama nanti, Bu? Ya, Harapan Ibu seperti apa gitu? ya, harapan saya setelah ini eh, dengan observasi ini saya bisa mendapatkan umpan balik yang membangun ya dan konkret dari Bapak yang mana umpan balik tersebut membantu saya meningkatkan keterampilan coaching saya secara keseluruhan. Baik, itu adalah tujuan yang sangat baik sekali ya Bu. Ya saya eh, apa ada hal lain yang ingin Ibu bahas sebelum kita mulai proses selanjutnya, Bu? Saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih dan saya siap untuk sesi yang berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu Siti. Selamat pagi juga. Ibu gimana nih kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah baik juga, Pak Eko. Nah, eh, Pak Eko, sebelum kita mulai coaching, Pak Eko mau coaching kan hari ini ya, dengan Betul saya Bu. gitu. Nah, hari ini coaching kita akan ada yang mengamati gitu, ada observer namanya Pak Herman Pelani. Mangga Pak Herman, silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Siti. Eh, Halo Pak Eko. Halo Pak Herman. Ya, perkenalkan saya Herman Plani di sini. Saya akan menemani proses coaching dari Pak Eko bersama Bu Siti ya, Pak. Enjoy Ya baik. untuk proses coachingnya. Silahkan dilanjut untuk proses selanjutnya. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Herman. Ya, terima kasih Pak Herman. Pak Eko kita lanjutkan ya. Jadi Baik hari Bu. ini kita akan membahas tentang penerapan teknologi dalam pembelajaran. Betul ya? Nah, tujuan utama Pak Eko dalam menggunakan teknologi di kelas ini untuk apa? Kalau tujuan utama saya nih Bu, eh, meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran lebih interaktif, lebih menyenangkan gitu. Baik, itu tujuannya sudah sangat baik ya, sudah tepat sekali. Sekarang mari kita mulai identifikasi beberapa area di mana teknologi bisa membantu Pak Eko mencapai tujuan tersebut. Apakah menurut Pak Eko ada tidak teknologi tertentu yang Pak Eko pikirkan untuk digunakan? Sejauh yang saya ketahui nih Bu, ada beberapa platform seperti Google Classroom, ada juga aplikasi interaktif seperti Kahoot dan Quizzes gitu Bu. Ada tiga sih yang saya ketahui sejauh ini. Jadi tiga ya, Google Mm-mm. Classroom, aplikasi, dan Kahoot, dan Quizzes ya. Baik, itu alat yang efektif ya untuk pembelajaran yang berteknologi ya. Kemudian, apakah Pak Eko sudah pernah mencobanya menggunakan salah satu teknologi tersebut? Untuk Google Classroom, Alhamdulillah Bu, sudah saya pakai dan sudah beberapa lama inilah sudah sering dipakai untuk beberapa tugas, tapi memang untuk Kahoot dan Quizzes masih belum nih Bu. Oke, baik ya. Jadi kita bisa mulai dengan mendalami penggunaan Google Classroom yang sudah Pak Eko kuasai ya. Dan juga nanti kita akan mengeksplor lebih dalam Kahoot dan Quizzes ya. Jadi diharapkan nanti setelah ini bisa menguasai ketiganya ya. Jadi mari kita membuat rencana aksi. Apa langkah pertama yang Pak Eko pikir bisa ambil nih untuk melaksanakan aksi ini? Pertama-tama rencana saya Bu,
Saya akan mengikuti beberapa tutorial online untuk mempelajari lebih dalam tentang fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Kan sebelumnya ada yang sudah saya gunakan, tapi mungkin beberapa belum saya gunakan. Nah, itu mungkin yang belum saya gunakan itu yang akan saya pelajari lewat tutorial, Bu. Ya, jadi nanti akan mengeksplor lebih jauh lagi tentang fitur-fitur Google Classroom yang belum terjamah selama ini apa ya. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu Google Classroom sudah, selanjutnya saya ingin mencoba membuat kuis interaktif dengan menggunakan Kahoot dan Quizzes kira-kira di minggu depan itu Bu waktunya. Baik, rencananya sudah bagus ya, sudah solid gitu. Nah, selanjutnya apa nih tanggung jawab Pak Eko dalam memastikan rencana ini berjalan dengan baik? Saya coba memastikan untuk bisa menyelesaikan tutorial Google Classroom dalam 2 hari ke depan, Bu. Terus kalau itu sudah bisa saya tuntaskan, saya baru kemudian membuat dan menguji kuis interaktif untuk kelas berikutnya, itu sebelum pelaksanaan di kelas. Oh iya, jadi eh, membuat dan menguji kuis dulu ya. Oke, itu sudah bagus ya, jadi uji dulu. Kemudian bagaimana Pak Eko akan mengukur keberhasilan penerapan teknologi ini? Bagaimana Pak Eko bisa yakin ini sudah berhasil nih gitu? Untuk mengukur keberhasilannya, mungkin saya bisa eh, berdasarkan tingkat partisipasi siswa dalam kuis interaktif dan feedback yang mereka berikan mengenai penggunaan Google Classroom gitu, Bu. Oke, itu bagus ya. Jadi partisipasi siswa itu penting untuk memastikan ini jelas jalan tidak sih gitu ya? Iya, tuh. Ya, saya akan mendukung Pak Eko nih selama proses ini dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut jika ada kendala yang muncul. Jadi Pak Eko bisa menghubungi saya kapan saja, kita diskusi tentang mungkin ada kendala atau yang ada hal yang perlu didiskusikan. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Eko sampaikan? Saya rasa sampai sini cukup dulu ya, Bu. Saya rasa sudah banyak sekali tadi masukan-masukan dari Ibu. Saya ucapkan ya terima kasih, Bu, atas arahan dan bantuannya. Ya, sama-sama Pak Eko. Saya juga senang bisa membantu Pak Eko. Kita berkembang bersama-sama ya. Semoga sukses untuk penerapan teknologi di kelas Pak Eko. Dan kita akan mengevaluasi hasilnya dalam pertemuan kita berikutnya. Terima kasih Pak Eko. Baik, Ibu. Iya, Makasih, iya, Bu Siti. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bu Siti. Pagi juga Pak. Ya, terima kasih ya Bu sudah kembali meluangkan waktu untuk diskusi tentang pasca supervisi pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan Ibu tentang sesi coaching tadi nih? Saya merasa cukup baik Pak, deg-degan juga gitu. Dan juga saya juga penasaran dengan umpan balik dari Bapak seperti apa. Ya, baik. Pertama-tama, bagaimana Ibu menilai sendiri nih performa dalam kompetensi present study? Untuk present tadi saya merasa cukup terlibat dan fokus dengan klien saya, tetapi ada beberapa momen di mana saya merasa perhatian saya mungkin sedikit terpecah gitu, Pak. Hmm, Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Ya, selama coaching tadi ada beberapa kali ketika saya merasa pikiran saya kok ke hal lain gitu dan saya kurang fokus juga ke klien dan saya harus berusaha keras untuk kembali fokus gitu. Untungnya ya mungkin tidak terlalu kentara tapi itu yang saya rasakan gitu. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Ibu? Tentu saja Pak, saya sangat menantikannya. Baik, saya mengamati tadi pada saat Ibu memulai sesi, lihat sangat
terhubung dengan koci atau klien ibu ya tadi Pak Eko ya namanya. Nah, ibu memberikan perhatian penuh, terus menjaga kontak mata juga. Nah, itu sudah sesuai standar yang kita rujuk sebenarnya, Bu. Sudah bagus gitu. Ya, makasih Pak. Saya senang mendengarnya walaupun tidak terlalu yakin. Tapi terima kasih sekali Pak. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang sebenarnya masih bisa Ibu lebih diperbaiki lagi, lebih lagi. Misalnya tadi ada saat eh, klien tentang harusnya Ibu tetap menjaga fokus pada klien itu. Bagaimana pendapat Ibu terkait hal tersebut, Ibu? Iya, saya sadar sih Pak. Saya sadar itu ya. Memang ada momen di mana pikiran saya melayang, tidak fokus gitu. Jadi kayak, barusan apa ya? Tapi sejauh itu bisa diatasi tadi. Dan terima kasih Pak telah mengingatkan saya akan hal tersebut. Baik, sama-sama Ibu ya. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan ke depannya untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Untuk kedepannya, saya berpikir untuk lebih berlatih mindfulness sebelum sesi dimulai ya, untuk membantu menjaga fokus saya. Mungkin saya juga bisa menggunakan teknik tertentu untuk segera mengembalikan perhatian saya ketika saya merasa teralihkan. Mungkin teknik stop itu bisa digunakan ya, Pak ya. Ya, ide yang bagus Ibu itu. Teknik stop juga bisa digunakan, itu ide bagus menurut saya. Nah, untuk selanjutnya, kapan nih Ibu berencana untuk menerapkan teknik mindfulness ini? Untuk teknik mindfulness ini saya bisa mulai besok pagi, Pak, sebelum sesi coaching berikutnya. Dan saya juga akan mencari lebih banyak sumber atau mungkin berbicara dengan rekan kerja saya yang lebih berpengalaman dalam menggunakan teknik mindfulness gitu. Ya, ya, bagus sih, bagus sekali. Saya akan mencatat ya hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik, mencakup aspek positif dan area yang perlu pengembangan lebih lanjut lagi. Ya, Bu ya. Iya, baik Pak, terima kasih. Ya, sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Ya, alhamdulillah Pak, selama dari tadi kemarin ya pra observasi, kemudian coaching dan sampai sekarang pasca observasi, saya merasa mendapatkan wawasan yang berharga tentang bagaimana saya bisa meningkatkan kehadiran saya dalam sesi coaching. Umpan balik yang Bapak berikan juga sangat membantu saya untuk fokus pada area yang perlu saya kembangkan. Saya senang Ibu ya mendengar itu. Terima kasih atas kerjasamanya dan saya juga yakin Ibu ke depannya akan semakin berkembang lagi, lebih baik lagi dengan langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan. Semoga ke depannya Ibu lebih sukses lagi, lebih lancar lagi dalam sesi-sesi coaching bersama klien selanjutnya, Ibu ya. Ya, amin Pak. Terima kasih doa dan dukungannya. Saya akan berusaha lebih baik lagi ke depannya. Baik, mungkin untuk pertemuan pada sesi hari ini kita cukupkan sekian saja ya Bu ya. Ya Kita Pak, terima kasih banyak iya sekali lagi. kita akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.